Ditemani kopi Lampung yang digoreng dan ditumbuk sendiri oleh istrinya, Wali Paidi sambil menghisap rokok kesukaannya kedatangan tamu sahabat karibnya. Sahabatnya itu hendak mengabarkan berita tentang Pulau Jawa dan meminta Wali Paidi untuk membantu berdoa kepada Allah atas kekeringan dan kisruh di negeri ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Gus, jawab Wali Paidi. Pinarak monggo, janur gunung Gus. Turun gunung, jauh-jauh dari Gunung Tidar, ada apa gerangan? Tanya Wali Paidi. Begini, doa adalah senjatanya orang mukmin, betul kan? Dan doa mustajab adalah doanya orang-orang yang dekat dengan sang penguasa jagat raya ini. Dan bila mana alam beserta isinya membutuhkan kita, kita tidak boleh diam, karena kewajiban sesama manusia harus saling membantu, dan kewajiban orang yang berilmu jelas harus digunakan. Katanya tolabul ilmi. Stop Gus. Iki arah pembicaraanmu kemana toh? Iki jenenge penggiringan opini. Terus maunya gimana? Dan apa kaitannya dengan diriku Gus? Tanya Wali Paidi. Kang Paidi, saya jauh-jauh kemari bukan atas nafsu dan keinginanku. Ibarat wayang, aku datang atas gerak sang dalang. Nah, bukankah itu yang selalu kau andalkan? Kedatanganku juga atas permintaan para ulama sepuh. Sudah, langsung saja, maksudnya gimana Gus? Wali Paidi bertanya-tanya. Gini, air yang di langit tanpa ada gantungan, tanpa dibungkus, tanpa diberi tabir, tetapi tidak kunjung jatuh ke bumi, memenuhi doa para ulama dan masyarakat yang telah lama berdoa. Dan bukankah bila dibiarkan bisa berisiko kemarau panjang dan kekeringan, berisiko bencana yang lain? Apakah tidak sebaiknya membantu mereka agar hujan berkenan turun di Jawa? Astagfirullah, dengarkan ini Gus. Hadis riwayat Abu Syekh Al-Asbahani, Jibril mengatur angin dan pasukan, Mikail mengatur hujan dan pepohonan, malaikat maut yang mencabut nyawa, dan Israfil menyampaikan kepada mereka apa yang diperintahkan kepada mereka. Fatwa Ibnu Bas nomor 1452. Bin Bas juga berkata, Mikail adalah malaikat yang diperintahkan untuk mengatur hujan, sementara Jibril adalah Ar-Ruh Al-Amin. Bukankah itu tugas Mikail Gus yang menurunkan hujan? Apa engkau hendak mengambil alih pekerjaan malaikat? Tahukah kau bahwa semua terjadi dengan takaran masing-masing dan berjalan mutlak dengan kehendak sang dalangnya kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebagai wujud takdirku, sama para ulama dan hadiah kedatanganmu, aku siap untuk berdoa, memohon atas permintaanmu dan para ulama, dengan seluruh konsekuensi apapun sebagai tanggung jawab kalian. Maksud konsekuensi gimana Kang? Gini Gus, ibarat ini hari masih pagi, minta hari jadi siang atau sore, ruang dan waktu pasti bergejolak Gus. Akan banyak pusaran angin, mungkin juga tanah longsor atau bahkan gunung meletus. Seberat itukah reaksinya? Mungkin Gus. Namun, kamu hanyalah utusan, jangan banyak mikir, sampaikan saja pesanku. Aku siap berdoa membantu mereka. Suatu hari Wali Paidi sampai di Yogyakarta dengan mengendarai kereta, waktu yang kebetulan lewat jalur tengah. Memang kereta waktu sebulan sekali lewat jalur tengah. Tepat di Yogyakarta, Wali Paidi turun ke kota gede, hendak sowan Kanjeng Panembahan Senopati. Sampailah ia di pasar, dicarinya Mbah Ratmi si penjual bunga, dibelinya 2 keranjang bunga dan 1 bungkus dupa. Wali Paidi, walaupun bisa melihat seluruh gaib, bisa masuk ke ruang waktu manapun, tetap masuk menghormati adat dan budaya di sini. Minimal masih bisa andil dalam perputaran ekonomi karena ikut berbelanja. Setelah mengganti pakaian abdi dalam keraton, Wali Paidi masuk ke makam para raja, diantar oleh penjaga makam. Terdengar tawasul lantunan ayat-ayat Al-Quran keluar dari mulut Wali Paidi, diawali dari makam Ki Ageng Pamanahan, Panembahan Senopati, Kanjeng Ratu Retno Dumilah, Kanjeng Ratu Kalinyamat, Nyi Ageng Nis, Pangeran Joyoprono, Hadiwijaya atau Karebet Jakatingkir, Ki Juru Mertani, dan seterusnya.
Setelah ziarah, Wali Paidi minta izin untuk masuk gerbang waktu sowan ingkang dalem Kanjeng Panembahan Senopati. Terbukalah gerbang ruang waktu dengan ditandai adanya guncangan akibat gesekan antar dimensi atau orang menyebutnya lindu. Samar-samar terlihat dari dalam tanah muncul cahaya kuning keemasan. Makin lama mendekat Wali Paidi dan semakin besar menyelimuti tubuh Wali Paidi. Terang menyilaukan, tidak ada yang bergerak kecuali cahaya dan kilatan, dan perlahan cahaya itu memudar. Sampailah Wali Paidi di depan pendopo. Disambutnya Wali Paidi oleh 4 prajurit dan katanya sudah ditunggu di dalam. Sungkeman, ramah tamah adat Jawa. Setelah ramah tamah dan lain-lain, Wali Paidi menyampaikan hajatnya jauh-jauh menembus ruang dan waktu. Karena senjata pemusnah ini hendak menanyakan dan meminjam tombak baru kelinting yang konon tuahnya mengandung nuklir aktif tanpa sumbu. Hanya dengan password lantunan mantra kuncinya dan daya ledaknya 10 kali lipat bom yang memusnahkan Hiroshima, kenapa harus dipinjam? Ya, karena sudah banyak pemburu yang mencarinya, dan pemburu tombak baru kelinting, keris setan kober, tombak Kiai Pleret, tombak Patmayoni, dan beberapa benda antik lainnya, dan mereka diutus oleh tokoh-tokoh politik baik dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa jenderal dan pejabat penting ikut berburu benda tersebut. Sehingga para ulama sepuh meminta Wali Paidi untuk mengamankannya. Singkat cerita, Panembahan Senopati menjelaskan rahasia langit. Nger, kudrat irodat iku kagunganipun Gusti Allah. Slira mrene kuwi merga Gusti kan paring kanugrahan kanggo sliramu. Nanging Gusti nggadah rencana ingkang langkung sae kagem negerimu, ingkang insyaallah rakyat boten dados korban. Kelis Naga Runting, tombak Kiai Pleret, lan tombak baru kelinting sampun dibekta Kanjeng Sunan Kalijaga. Mangke sliramu bakal ketemu Kanjeng Sunan nek sampun titiwancine. Lah iki aku titip mantra pengunci tombak baru kelinting lan mantra pembuka segel. Besok tembe yen sampun titiwancine kepanggih Kanjeng Sunan Kalijaga, turutono apa dawuhe. Setelah itu Wali Paidi mohon undur diri dan berpamitan. Malam makin larut, namun Wali Paidi masih asik menikmati hidangan dan kopi buatan istrinya tersebut, ditemani sahabat karibnya. Malam makin larut, namun Wali Paidi masih asik menikmati hidangan dan kopi buatan istrinya, ditemani sahabat karibnya. Mereka asik membahas ziarah ke Mekah, ziarah para wali, ziarah makam leluhur, bahkan ziarah makam orang tua mereka. Namanya pribadi Eka Putra, menanyakan perihal ziarah kubur, kaitan manfaat dan faedah doa kita. Ya Wali Paidi, coba jelaskan padaku tentang faedah ziarah buat orang yang sudah meninggal. Bismillah, ekspresi orang tua di alam kubur ketika berziarah atau didoakan anaknya bagaimana? Apa yang terjadi kepada orang tua ketika Anda berziarah ke makam mereka atau ketika Anda mendoakan mereka? Apa yang terjadi kepada orang tua kita ketika Anda berziarah ke makam mereka atau mereka Anda doakan? Syekh Muhammad Asy-Syanqiti berkata, semoga Allah mengampuni keluarga kita yang telah meninggal dunia dan kaum muslimin yang telah meninggal dunia. Aku tidak mampu menahan tangis melihat betapa perlunya ahli kubur kepada kita. Aku terkesan dan aku ingin semuanya mengetahui hal ini. Utsman bin Sawad, ulama salaf, bercerita tentang ibunya. Seorang wanita yang ahli ibadah, ketika ibunya akan meninggal dunia, ia mengangkat pandangannya ke langit dan berkata, wahai tabunganku, wahai simpananku, wahai Tuhan yang selalu menjadi sandaranku, alam hidupku dan setelah kematianku, jangan Engkau abaikan diriku ketika mati, jangan biarkan aku kesepian dalam kuburku. Kemudian ia meninggal dunia. Aku selalu berziarah ke makam setiap hari Jumat. Aku berdoa untuknya dan memohonkan ampun baginya dan semua ahli kubur di situ. Pada suatu malam aku bermimpi berjumpa dengan ibuku.
Aku berkata, "Wahai ibuku, bagaimana keadaanmu?" Ia menjawab, "Wahai anakku, sesungguhnya kematian itu adalah kesusahan yang dahsyat. Aku alhamdulillah ada di alam barzah yang terpuji, ranjangnya harum, dan bantalnya terdiri dari tenunan kain sutra." Aku berkata, "Apakah ibu ada keperluan kepadaku?" Ibu menjawab, "Iya, jangan kamu tinggalkan ziarah yang kamu lakukan kepada kami. Sungguh aku sangat senang dengan kedatanganmu pada hari Jumat ketika berangkat dari keluargamu. Orang-orang akan berkata kepadaku, 'Ini anakmu sudah datang.' Lalu aku merasa senang dan orang-orang mati yang ada di sekitarku juga senang." Basyar bin Ghalib, ulama salaf pula berkata, "Aku bermimpi Robi'ah al-Adawiyah dalam tidurku. Aku memang selalu mendoakannya. Dalam mimpi itu ia berkata kepadaku, 'Wahai Basyar, hadiah-hadiahmu selalu sampai kepada kami di atas piring dari cahaya, ditutupi dengan sapu tangan sutra.' Aku berkata, 'Bagaimana hal itu bisa terjadi?' Robi'ah al-Adawiyah menjawab, 'Begitulah doa orang-orang yang masih hidup. Apabila mereka mendoakan orang-orang yang sudah mati dan doa itu dikabulkan, maka doa itu diletakkan di atas piring dari cahaya dan ditutupi dengan sapu tangan sutra. Lalu hadiah itu diberikan kepada orang mati yang didoakan itu, lalu dikatakan kepadanya, 'Terimalah, ini hadiah si Anu kepadamu.' Seberapa sering kita berziarah ke makam orang tua, keluarga dan guru kita yang telah meninggal dunia? Seberapa banyak kita mendoakan mereka dalam waktu-waktu kita beribadah? Ziarah dan doa kita sangat penting bagi mereka." Assalamualaikum. Waalaikumsalam. "Monggo-monggo pinarak, ada angin apa ini jauh-jauh dari Kalimantan, Gus?" tanya Wali Paidi. Gus Bedowi adalah teman sekelasnya dulu waktu sekolah. Dulu rumahnya lumayan dekat, kurang lebih 15 km dari kediaman orang tua Wali Paidi. Namun Gus Bedowi belajar ilmu di Pondok Nur Muhammad Purworejo dan Wali Paidi belajar di Yogyakarta. Sebuah pertemuan yang luar biasa karena sama-sama santri dan teman sekolah dulu. 15 menit ngobrol, tiba-tiba datang teman sekolah yang lain. Ada si Dwi Nugroho, Muhaimin, Sarwono, dan lain-lain. Ternyata ini reuni tanpa direncana. Hadirin datang paling terakhir pengusaha batu bara dan kelapa sawit Kalimantan. Subhanallah, ini pertemuan yang sudah 20 tahun tidak ketemu. Ngobrol sana kemari ditemani kopi luwak dari Lampung, hadiah kunjungan dari tetangga Wali Paidi. Cerita hujan yang tak kunjung datang, katanya kalau bisa malam Jumat Kliwon belum hujan berarti hujan masih lama. Kebakaran hutan yang makin parah hingga nanti sepanjang perhutani di Kedu Selatan sampai dengan ujungnya Pulau Jawa. Air sumur yang hampir mengering, kecuali tempat-tempat tertentu yang mulai malam ini sumber mata airnya malah tambah besar. Hujan gerantang, munculnya aul di beberapa tempat, hingga berakhir cerita tanda-tanda kiamat. Nanti jam 4 pagi kita bangun sholat subuh. Kemudian kita bersiap-siap untuk ke tempat kerja sampai kantor pukul 7 pagi. Hari masih gelap. Mungkin kita anggap hari ini akan hujan. Jadi abaikan. Masuk kantor, bekerja dan kita lihat pukul 12 siang. Sudah waktunya makan siang. Tapi keadaan masih tetap gelap. Keluar pintu kantor, suasana masih gelap, hitam pekat seperti malam. Mungkin masih bisa dianggap hari ini akan hujan lagi. Jadi abaikan saja. Tapi kalau jam 2 siang pun hari masih gelap, pertanda apa itu? Masyarakat mulai khawatir dan menyadari ada gelagat aneh. Semua nonton TV. Orang kalang kabut menceritakan bahwa dunia ini sudah tidak ada lagi siangnya. Dan begitu juga dengan lusa, masih tidak ada lagi matahari. Tetapi pada hari keempat kita bangun pagi, kita dapat melihat matahari. Tetapi jangan terkejut karena matahari telah terbit dari sebelah barat. Kehebatan ahli dunia akan mengatakan itu fenomena alam. Tapi sadarkah
itulah pertanda besar yang paling awal sebelum tibanya hari kiamat. Para praktisi berkumpul di suatu tempat untuk menyambut Ratu Adil. Ada yang menyambut Imam Mahdi, ada yang menyambut datangnya Dajjal. Maka telah tertutuplah pintu taubat. Saat itu kita akan lihat satu fenomena luar biasa di mana golongan kaya akan dikeluarkan semua hartanya untuk diinfakkan. Golongan yang tidak pernah baca Al-Quran akan rela 24 jam untuk membaca Al-Quran. Golongan yang tak pernah sholat jamaah akan berlari-lari dan berbondong-bondong menunaikan sholat secara berjamaah. Tapi sayangnya semuanya sudah tidak berguna lagi karena kiamat telah terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga pertemuan ini menjadi ashabul barokah ilahi agar kita selamat dari semua fitnah akhir zaman. Kami meyakini bahwa wayang berbicara karena dalang yang berbicara, wayang bergerak, teriak dan lain-lain karena tangan sang dalang yang menggerakkan. Tanpa campur tangannya, kita hanya tumpukan tulang dibalut daging dan kulit. Wali Paidi, apakah yang melatar belakangi keluarga Jawa dan Sunda fatal untuk pesanan? Ada dendam apa gerangan? Mitos para leluhur memaksa kami untuk tidak menikah dengan orang Sunda, dan di Sunda sama tidak mengizinkan anak turunnya nikah dengan orang Jawa. Inilah sisa-sisa penjajahan. Semua bisa dipelintir sesuka pemilik kebijakan. Pertanyaan yang lain, mengapa di daerah Bandung dan sekitar tidak ada jalan bernama Gajah Mada atau Hayam Wuruk? Hal tersebut adalah sebagian dari efek kesalahpahaman sekitar 600 tahun yang lalu dan disulut kembali oleh penjajah di era kolonial untuk memecah belah kekuatan bangsa kita, yaitu mengadu domba antara suku Sunda dan suku Jawa. Padahal dalam sejarah, orang Jawa dan Sunda berasal dari kakek moyang yang sama, yaitu Aji Saka, pendiri kerajaan Salakanegara di Jawa Barat pada abad 1 Masehi. Di masa Tarumanegara hingga abad ke-4 Masehi pun, Jawa dan Sunda masih satu bagian dan berlokasi di Jawa Barat. Perpisahan mulai terjadi di sekitar abad ke-6 Masehi, di mana sebagian kaum kesatria mulai bermigrasi ke arah timur Pulau Jawa, hingga akhirnya mendirikan kerajaan besar bernama Medang Kamulan di Jawa Tengah dan menguasai Asia Tenggara dan mendirikan bangunan-bangunan besar seperti Borobudur dan Prambanan. Sedangkan sebagian yang lain memilih menetap di Jawa Barat dan mendirikan kerajaan Sunda. Karakter kaum kesatria yang bermigrasi ke arah timur ini sangat agresif dan nekat. Terbukti kerajaan-kerajaan yang mereka dirikan sejak abad ke-6 hingga era Majapahit di abad ke-15 selalu berorientasi ekspansionis, menyerang dan menaklukkan wilayah lain. Namun terdapat hal unik dalam hubungan antara kerajaan Jawa dan Sunda. Ya, dari semua kerajaan Jawa yang pernah berdiri hingga era Majapahit, tak satupun kerajaan Jawa yang pernah mencoba menyerang kerajaan Sunda. Padahal daerah Nusantara lain, bahkan Asia Tenggara sudah berhasil ditaklukkan. Secara politis, hal ini sangat-sangat aneh karena sebelum menaklukkan wilayah yang jauh, yang terdekat dulu yang harusnya ditaklukkan. Hanya ada satu penjelasannya. Ada ikatan persaudaraan dan emosional yang kental di antara Jawa dan Sunda yang sangat dipegang teguh oleh leluhur kita. Jadi artinya leluhur Jawa dan Sunda sebenarnya sudah rukun sejak dahulu. Salah satu bukti adalah bahwa pendiri Majapahit, Raden Wijaya adalah pangeran berdarah Sunda, Prabu Guru Darmasiksa dari Sunda Galuh yang oleh Kertanegara atau Raja Singosari dinikahkan dengan putrinya Mahesa Cempaka. Sebagai pangeran Sunda Galuh yang tinggal di istana Singosari, beliau dijuluki Joko Sesuruh Pajajaran. Pertalian darah yang kental ini selanjutnya membuat Majapahit tidak memiliki hasrat untuk menyerang tanah saudaranya di barat, yaitu di Sunda. Tak heran Raja Majapahit Hayam Wuruk memilih untuk meminang putri Sunda, Dyah Pitaloka, sebagai permaisuri untuk menjalin kembali tali persaudaraan. Namun di masa Hayam Wuruk inilah terjadi tragedi Bubat. Majapahit, Gajah Mada telah memasukkan Sunda dalam sumpah palapanya untuk ditaklukkan.
Namun nampaknya pihak keluarga kerajaan dapat mencegahnya. Namun Gajah Mada tetaplah Gajah Mada yang cerdas dan memang ahli strategi. Akhirnya momen itu pun datang saat rombongan pengantin kerajaan Sunda lengkap dengan pengawal dan pasukan dalam jumlah besar datang ke Majapahit dan ditempatkan di lapangan Bubat yang diduga dikoordinir oleh Gajah Mada mengumpulkan pasukan Majapahit yang sangat terlatih namun dalam jumlah sedikit untuk mengurangi kecurigaan pihak istana Majapahit. Rombongan Sunda diberitahu bahwa hanya putri kerajaan yang boleh masuk ke istana untuk prosesi pernikahan. Perlakuan ini di masa itu dianggap sangat menghina karena Sunda seolah dianggap sebagai daerah taklukan yang tidak punya daya tawar politik. Kemudian terjadilah tragedi Bubat yang menewaskan raja dan putri Sunda beserta seluruh pengikutnya. Hayam Wuruk murka dengan peristiwa ini dan ada indikasi terjadi perseteruan dengan Gajah Mada yang membuat Gajah Mada tidak lagi menjadi Mahapatih dan akhirnya menyepi jauh ke barat di Jawa Tengah, tepatnya di deretan pegunungan Airasu Selatan. Sekarang tanah perhutani Kedu Selatan hingga meninggal dunia di sana. Sejak saat itu hubungan Sunda dan Jawa mulai memanas. Walau Jawa tidak mencoba untuk memanfaatkan situasi dengan menyerang Sunda setelah kematian besar rombongan Sunda di Bubat. Tragedi ini didramatisir pada era kolonial yang bertujuan untuk memecah belah dan mempertajam perseteruan antara Jawa dan Sunda. Padahal konflik yang memuncak pada tragedi Bubat sebenarnya bukanlah konflik antara Sunda dan Jawa, tapi murni karena kesalahpahaman dan alasan politis dari beberapa pejabat saja, yaitu Gajah Mada yang terlibat. Pihak keluarga kerajaan Majapahit sendiri tidak menginginkan ini terjadi dan bahkan kakek mereka, pendiri Majapahit, sebenarnya adalah pangeran sekaligus putra mahkota kerajaan Sunda Galuh yang hijrah ke Jawa Timur dan mendirikan Majapahit. Orang Sunda pun sebenarnya punya hak yang sama dengan orang Jawa atas kerajaan Majapahit. Malam Kamis Wage, Wali Paidi didatangi seorang pengusaha melati, distributor bunga melati di pabrik teh Brebes, Pekalongan, dan kota-kota besar lainnya. Beliau biasa disebut Tunggak Semi. Beliau lagi merancang pabrik teh dengan varian barunya. Cerita ngalor ngidul tentang portofolio tentang usahanya dan berakhir meminta petunjuk cara agar sukses dunia akhirat. Wali Paidi, beri saya cara agar Allah ridho, sukses dunia akhirat, dan niat bikin pabrik saya lancar dan sukses. Allah sangat suka dengan orang yang bekerja keras dan mau berbagi, karena di balik rezekimu ada rezeki orang lain, baik karyawan, juga orang miskin, duafa, yatim piatu, dan lain sebagainya. Sedang jalan untuk mencapai ridhonya dengan tawakal dan tawa kehadirat ilahi Robbi, dan kunci utama baik sangka sama Allah, dan jadilah wayang yang tidak protes sama dalangnya. Nggih siap. Wali Paidi, adakah benda jimat atau apapun yang cocok dadi piandel buatku? Piandel utama orang hidup, Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sedangkan barang yang cocok untuk pengusaha pertanian atau hasil pertanian itu buli-buli. Hah? Buli-buli? Ada apa dengan buli-buli? Buli-buli adalah benda yang hidup di dimensi gaib, namun suaranya terdengar di dunia nyata, dan tuahnya cespleng dengan izin Allah, ibarat cabai digigit langsung berasa pedas, bukan karena jin, tapi karena kalamnya Allah. Cabai pedas tidak perlu minta ya Allah jadikan cabai ini pedas, karena Allah sudah jadikan cabai itu pedas. Dan buli-buli ini sama, bila dipegang pengusaha, hasil pertanian akan luar biasa efeknya. Dengan catatan apa ya Wali Paidi? Catatannya adalah tawakal ilallah. Yang kedua, berbaik sangka sama Allah. Yang ketiga, meyakini ini sebagai alatnya Allah yang boleh digunakan untuk umatnya. Oh, jadi seluruh benda di alam sudah ada fungsinya masing-masing. Tepat sekali, begitulah Allah mengatur makhluk, benda yang lainnya dengan fungsi dan manfaatnya sendiri-sendiri.
Dan manusialah yang Allah beri kuasa atas apa yang terhampar di muka bumi ini. Terdengar adzan subuh berkumandang, Wali Paidi segera ke masjid dekat rumah bersama para santri menghadap Ilahi Robbi, penguasa seluruh semesta. Tidak seperti biasanya, Wali Paidi sholat tidak menjadi imam. Katanya ada hal-hal yang membimbingnya untuk kali ini menjadi makmum. Wali Paidi berdiri di barisan paling kanan di belakang imam. Sholat seperti biasa, tidak ada tanda-tanda aneh. Namun saat malam, Wali Paidi terkejut karena ada di tempat yang asing baginya. Ia tiba-tiba berada di Surau Idya Syekh. Sedikit menyatukan indera keenamnya, Wali Paidi mencoba melihat masa lalu tempat ini. Ada apa hingga diantar ke tempat ini? Tidaklah di Sungai Jariang, Nagari Koto Pajang, Kecamatan 4 Koto, Kabupaten Agam. Sebuah kampung yang berkembang saat ini dari segi produksi makanan karak kaliang. Kala itu sosial masyarakatnya dan keagamaan sangat kental di sini. Tak heran terciptalah sebuah surau tua yang bisa kita jumpai saat itu. Dalam perkembangannya, desa Sungai Jariang ini sendiri sangat dikenal di Luhak Agam. Di samping kampung agamis dan melahirkan seorang syekh yang handal dalam menyiarkan agama Islam di Sumatera Barat kala itu. Begitu juga di samping zaman yang milenium ini, dulunya Sungai Jariang adalah sebuah kampung yang menciptakan para ulama-ulama muda termasyhur di Minangkabau. Tepatnya di Surau Tua inilah terkadang mereka mencicipi pendidikan agamis. Tak heran jikalau kala itu merupakan tempat suluk bagi para pendahulunya. Konon kabarnya umur surau ini terbilang lebih kurang 250 tahun, tapi Wali Paidi tak tahu persis. Seiring perjalanannya waktu, terbangunlah masjid di Sungai Jariang, dan surau ini sudah jarang digunakan masyarakat. Sampai saat ini yang kita lihat memang tidak layak untuk digunakan. Semua hanya tinggal kenangan. Beberapa tahun ke depan, foto ini akan berbicara betapa adanya bangunan megah yang menjadi sarana ibadah kala itu. Ini merupakan kentalnya agama Islam di kampung ini, sebab bahwa adanya seorang syekh yang berdarah Sungai Jariang asli yang sudah mendirikan surau. Tak terbayang suatu saat nanti surau ini akan roboh dan hanya puing-puingnya yang tersisa. Tiba-tiba datang seorang kakek tua berwajah putih berseri dengan tongkat dari rotan di tangan kirinya, tasbih hitam di tangan kanannya, jubah putih bersih. Assalamualaikum Wali Paidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau saya lancang memasuki masjid ini. Tidak apa-apa, monggo silahkan masuk. Wali Paidi jadi ramai dan ribuan santri lagi pada ngaji. Masjid jadi ramai dan ribuan santri lagi pada ngaji. Di seberang masjid tampak perniagaan begitu ramai. Benar-benar ini beda dari tempat tadi yang saat datang. Masjid dengan semak belukar dan rusak di sana-sini. Menjelang malam Rebu Wekasan, suasana sepi dengan lolongan anjing saling bersahutan, disusul suara burung hantu, gelap dan pekat. Bintang pun enggan menampakkan dirinya. Angin bersesir dingin dari bukit di depan rumah. Wali Paidi malam itu sendirian, hanya ditemani HP. Cukup asik karena lagi WA-an dengan Wiwi membahas kondisi sawah yang kian kekeringan. Apalagi menjagung Pemalang yang sebagian tadah hujan. Bau melati begitu semerbak. Wali Paidi mencoba cuek dengan bau itu. Mungkin malam ini tamunya tante-tante cantik. Sejurus kemudian muncul wanita cantik berdaster tanpa motif. Transparan karena kena sorot lampu. Lekuk tubuhnya begitu jelas terpapar cahaya. Siapakah gerangan makhluk halus atau orang gila? Kalau makhluk halus tubuhnya kok menggoda iman. Kalau orang gila ngapain kesini? Dalam hati Wali Paidi bergumam sendiri. Tuan, bolehkah saya masuk? Waduh, kamu siapa? Manusia, jin, atau malaikat? Tuan, saya ini arwah. Saya ini Korin. Dari ibu yang baru melahirkan, Tuan. Kamu Kunti atau Sundel? Bukan dua-duanya, Tuan. Aku hanya arwah penasaran seorang ibu yang khawatir anaknya tidak dijaga dengan baik. Khawatir suamiku tidak ada yang merawatnya.
Khawatir pula suamiku nikah, terus sayangnya aku sama anakku berkurang. Waduh, sini masuk, duduk sini. Mau minum apa dan makan apa? Tuan Paidi jangan bercanda. Saya tidak makan, tidak pula minum. Saya akan korin. Mau saya suguh minyak, dupa, atau kemenyan, atau yang lain? Tanya Wali Paidi. Waduh, terima kasih Tuan Paidi. Terima kasih. Sambil sujud di kaki Wali Paidi. Iya, sudah, duduk sana. Jangan mendekat. Wali Paidi bukan karena takut, tapi hatinya berdesir melihat ruh wanita ini pakai daster tidak pakai dalaman sekalipun, dengan lekuk tubuh nampak jelas. Kamu jangan keluyuran kayak gitu, nanti diperkosa genderuwo. Makasih Tuan Paidi. Ini pakaianmu, diganti, semua dilepas ganti yang baru, dan jangan keluyuran. Terus ada yang lain yang bisa saya bantu? Tuan sampaikan sama suamiku dan anak-anakku. Aku sering mendatangi mereka karena khawatir. Tolong sampaikan, jangan bentak-bentak anak kita. Jaga dia baik-baik, didik anak saya di jalan yang benar, dan kalau boleh dan Tuan mengizinkan, saya ingin tinggal di sini sementara, sampai aku yakin anak dan suamiku baik-baik saja. Ya, Allah yang menjamin semua berjalan sesuai kehendaknya. Tidak satu helai daun pun yang jatuh tanpa seizinnya. Wayang cukup manut sama dalang, tapi kamu juga bagian dari wayangnya Allah. Jadi aku percaya ada rencana untukmu, suamimu, dan untuk orang tuamu. Kamu boleh tinggal di sini, di guci ini. Tidak boleh mengganggu siapapun kecuali yang membahayakan keluargaku. Tugasmu dan makhluk yang hidup dan bernaung di langitnya Allah saling membantu menjaga, termasuk menjaga melindungiku, keluargaku, lingkunganku. Tugas utamamu membersihkan ruang tamu dari kotoran dan energi-energi yang tidak baik. Wanita ini malah menangis sesenggukan dan sujud lagi di kaki Wali Paidi. Sudah, jangan menangis lagi. Ini bajunya diganti. Sebentar lagi ada tamu.